Selamat tahun baru 2020. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa pada tahun yang baru akan ada sesuatu yang luar biasa dahsyat. Amin. Apalagi ini adalah permulaan daripada dekade baru. Ya, betul sekali. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata dan juga ini istri saya, Dewi Katarina. Senang sekali bisa menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Anda ketik @Anugerah Ministries or ketik Good News Program. Dan kita percaya bahwa ada banyak hal, episode-episode yang sudah pernah kami upload. Jangan lupa ya pemirsa sekalian untuk Anda langsung subscribe dan pencet loncengnya. Ya. Narasumber kita siapa hari ini? Narasumber kita seseorang yang sangat spesial, yaitu Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Wow, keren banget nih ya, karena beliau adalah Ketua Umum daripada Sinode Gereja Bethel Indonesia. Seseorang yang pasti akan cocok banget nih ya untuk memberitahukan kepada kita semua tentang apa yang Tuhan rencanakan untuk tahun 2020 sehingga kita semua bisa siap-siap nih. Benar. Ya. Episode kita hari ini berjudul What's Coming in 2020. Ya, nggak terasa udah 2020. Ya ampun, angkanya cantik banget nih ya. Masih ingat banget waktu itu Y2K. Ya, pas tahun 2000 tahun 2000 ya. Itu 20 tahun yang lalu. Wow. Semua orang pada euforia. Wah, memasuki century yang baru. Dan kita lagi memasuki dekade yang baru. Oleh karena itu kita percaya akan ada banyak sekali hal-hal yang luar biasa 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Oleh karena itu pemirsa sekalian, kita akan saksikan satu video klip singkat yang satu ini. Kita semua tahu bahwa sebagai manusia, pasti kita pernah merasa takut. Salah satu ketakutan banyak orang, termasuk orang Kristen, adalah ketidaktahuan akan masa depan. Ketakutan memilih kampus, takut masuk lingkungan pekerjaan baru, bahkan sampai takut membangun hubungan dan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kita cenderung takut terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam rangka menutup tahun 2019 dan menyambut tahun 2020, Good News kali ini kedatangan narasumber yang pastinya memberkati kita semua. Pendeta Rubin Adi Abraham, seorang hamba Tuhan yang melayani bersama istri dan ketiga orang anaknya. Setia pada panggilannya, selama 19 tahun ini beliau mengabdi di GBI. Dan saat ini, beliau juga mengemban tugas sebagai Ketua Umum Sinode GBI. Beliau juga merupakan gembala sidang dari Gereja Bethel Indonesia di Bandung dan Jakarta, serta ketua dari Sekolah Tinggi Teologi Karisma di Bandung. Bukan hanya itu, Pendeta Rubin Adi juga merupakan pembicara radio dan televisi di berbagai acara rohani, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pendeta Rubin Adi akan berbagi kepada kita bagaimana menghadapi tahun yang baru dengan penuh iman dan percaya. Mari ajak keluarga Anda bersama-sama menyaksikan Good News episode What's Coming in 2020. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tetapi sebetulnya kita punya catatan Alkitab yang sangat akurat tentang apa yang akan terjadi pada hari depan, khususnya di akhir zaman. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you.
dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Ya pemirsa sekalian, di tahun yang baru tentunya ada banyak hal yang baru. Ada baju baru, makan enak gitu ya, ada berkat-berkat yang baru, optimisme baru, dan juga ada resolusi baru yang harus dihidupi. Dan bersama dengan kita ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa banget, dan kita percaya bahwa episode ini pasti akan menjadi berkat buat siapapun Anda yang menyaksikan. Amin. Oke, silakan Deb. Ya, Shalom Bapak Ruby Shalom. Nadi, apa kabar? Baik-baik, Bu Debi, Pak Ya. Daniel. Terima kasih banget Pak untuk waktunya. Saya tahu Bapak sibuk banget pas ini ya. Dan selamat atas terpilihnya menjadi Ketua Umum Sinode GBI. Terima kasih. Luar biasa banget ya. Oke. Wah, ini kehormatan banget loh buat kami Pak, karena Bapak Sama-sama. sebagai Ketua Sinode GBI tapi mau meluangkan waktu untuk datang di Good News Program. Ya. Pak, ini kan dalam rangka tahun baru nih, kita masuk dalam dekade yang baru 2020 gitu kan ya. Apa yang Tuhan taruh di hati Bapak tentang tahun 2020? Kebanyakan orang menjelang tahun baru kan selalu ingin tahu apa yang akan terjadi. Iya. Jadi biasanya para peramal ditanya, kalau di Kristen itu kan orang dengan karunia profetik juga ditanya tentang hal itu. Iya. Tetapi sebetulnya kita punya catatan Alkitab yang sangat akurat tentang apa yang akan terjadi pada hari depan, khususnya di akhir zaman. Alkitab berkata bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Jadi tahun ini pun kita harus selalu sedia menghadapi masa yang sukar. Kesukaran ekonomi, kesukaran politik, degradasi moral, dan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tampaknya buruk bisa saja terjadi. Tetapi saya ingat, Alkitab juga menyatakan, aku ini punya rencana yang baik tentang kamu. Amin. Yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Nah, ayat itu dicatat dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancangan masa depan yang baik kan biasanya kalau kita lagi happy, Betul. lagi kumpul keluarga di Ya. tahun baru, makan enak. Betul. Tapi ternyata ayat itu muncul ketika orang Israel dibuang ke negara asing namanya Babilonia. Wow. Dari situ saya bisa belajar bahwa walaupun kelihatannya kesulitan itu akan besar kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan selalu punya rencana yang indah, termasuk tahun ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, di balik semua masalah pasti ada kemenangan yang Tuhan akan Luar sediakan. biasa. puji Tuhan. Amin, amin, Nah, amin. lalu bagaimana Pak sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai gereja Tuhan secara umum nih ya, harus menyikapi masa-masa yang tadi Bapak bilang sukar, tetapi pada saat yang bersamaan ada janji Tuhan yang istilahnya pasti akan Tuhan genapi juga gitu. Silakan Pak. Ya, kita juga tentu harus memiliki iman teguh ketika kesulitan-kesulitan itu datang. Banyak orang ketika masalah datang lalu menjadi kecewa, meninggalkan Tuhan. Bahkan ada yang mengambil jalan pintas bunuh diri karena sudah tidak tahan untuk menghadapi kehidupan ini. Tapi justru di tengah kesulitan seperti sekarang ini, kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau secara sederhana saya mau katakan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Gak ada Tuhan. cara lain ya berarti ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Tapi langkah-langkah praktisnya apa Pak dalam kehidupan sehari-hari untuk mengandalkan Tuhan? Misalnya tuh kan banyak sekali yang pakar ekonom mungkin cenderung tidak optimis dengan tahun yang baru ini karena beberapa sektor bisnis atau usaha itu sedang lesu sekali. Nah itu bagaimana kita untuk menerapkan mengandalkan Tuhan? Sebetulnya kalau kita belajar menerima keadaan dengan ucapan syukur, semua kehidupan kita bisa atasi masalah-masalahnya.
Mungkin juga penghasilan kita bagi beberapa orang yang bergerak di dunia bisnis, mereka bisa mengeluh, aduh rasanya turun Menurun, ini omset ya. dan sebagainya. Tapi saya percaya begini, bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita selalu akan mencukupi kebutuhan hidup kita, Amin. tapi tidak akan pernah mencukupi gaya hidup kita yang royal. Oke. Ini masalahnya kita bisa menyesuaikan diri nggak dengan irama yang ada. Jadi pada waktu kita diangkat naik oleh Tuhan, kita bisa menikmati. Tapi ketika kesulitan-kesulitan datang, ya kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Oke, berarti gaya hidupnya yang harus di-adjust mengikuti perkembangan yang ada, begitu. Ya. Oke. Nah, lalu kemudian Pak, kalau misalnya kita lihat juga untuk kaum millennials nih, ya, maksudnya di gereja kan sekarang bukan cuman untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapi kita juga mau supaya millennials nih supaya mengerti rencana Tuhan. Nah, apa yang Bapak bisa lihat, apa yang harus millennials lakukan di dalam mengenalkan Tuhan ini? Saya membaca penelitian dari George Barna, salah satu orang yang selalu meneliti dengan data yang sangat akurat. Betul. Dan saya melihat bahwa dalam penelitian itu ditunjukkan generasi Y, milenial dan Z itu adalah generasi yang makin sekuler. Jadi persentase orang yang mengerti Alkitab itu sangat kecil. Kalau saya tidak salah di bawah 10%. Yang mengaku diri ateis itu makin lama makin besar. Wow. Atau mereka pikir dirinya free thinker dan sebagainya. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Apakah kita akan mengandalkan diri kita, mencoba semuanya untuk mencari kebahagiaan hidup, ataukah kita percaya bahwa hidup kita terbatas lalu kita mengandalkan Tuhan? Nah, ketika pilihan kedua yang kita pilih, kita berada pada sebuah pilihan yang tepat. Jadi walaupun banyak sekali hal yang ditawarkan kepada kaum milenial ini, hidup dekat sama Tuhan adalah hal utama. Itu berarti percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, beribadah dengan setia, hidup dalam pujian, penyembahan, dan melayani Tuhan sebagai bagian utama dalam kehidupan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang lain akan ditambahkan. Amin. Keren. Kita akan take a break dulu Pak ya. Oke, silakan. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Kalau Anda ingin belajar lebih lanjut tentang apa nih yang harus kita lakukan dalam memasuki tahun 2020, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Memang negara tidak mencampuri urusan agama sampai sedetil-detilnya. Betul. Dan saya percaya bahwa lembaga agama, misalnya gereja, itu tidak boleh berpolitik secara praktis. Ya. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih, bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Halo semua, saya Marsha Monopo dan Bintaro Sari, jangan lupa untuk Yes. follow dan subscribe juga Ya. Anugerah Ministries, langsung aja tuh di subscribe, diklik. Dan juga Instagram dan Facebooknya juga sama namanya. Yes, dan pastikan kita semua dapat pelajaran-pelajaran dan Ya. value yang seru-seru dan pastinya positif. God bless ya. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. What's coming in 2020, kita lanjut bersama dengan Bapak Pendeta Rubin Adi. Nah Pak Rubin, kalau tahun baru gini biasanya kegiatan Bapak sama Ibu sama anak cucu ini apa coba? Sebetulnya saya kan memang banyak kesibukan, terutama sampai Natal lah. Oke. Tapi setelah itu
sampai ke akhir tahun pada umumnya kita suka liburan bareng. Oh, nice. Iya, iya. Dan kita memang harus mengkhususkan waktu untuk keluarga. Iya. Biasanya liburan barengnya itu kalau nggak akhir tahun, Lebaran begitu. Tapi tanggal 1 Januari biasanya sudah harus ada di tempat. Standby lagi di gereja. Karena saya harus berkhotbah untuk jemaat, mendoakan mereka. Karena mereka tentu mengharapkan sesuatu, doa dan sebagainya dari pendetanya pada tahun baru ini. Iya, benar. Nah, ini Pak Rubin juga baru punya cucu nih, Pak ya? Iya. Baru 1 ya, Pak? 1, baru 4 Selamat bulan. ya, Pak Terima Rubin. Bisa cerita nggak sukacita punya cucu itu apa bedanya dengan punya anak? Wah, luar biasa, Pak. Jadi kalau sekarang setiap hari selalu kita bisa lihat cucu senang sekali, dan akhirnya kita runding sama istri. Pokoknya kalau anak melahirkan, dia tinggal dulu di rumah. Oh, gitu. oke. Walaupun dia sudah ada tempat tinggal. Iya. Supaya kita bisa bantu, dan sebagainya. iya. Tapi sebetulnya supaya tiap hari kita bisa lihat cucu. Gak berjauhan ya. Iya. Good strategy. Oke, kita kembali kepada topik ya. Ya, kita tahu Pak, kita tinggal di suatu negara yang luar biasa nih. Iya. Dan pemerintah kita sepertinya memberikan satu optimisme yang sangat besar buat para 250 juta lebih penduduk Indonesia. Nah, sebagai hamba Tuhan atau sebagai ketua sinode, apa yang Bapak lihat dalam langkah-langkah yang pemerintah ambil untuk persiapan dekade ke depan? Ya, saya melihat Pak Joko Widodo di dalam pidato pembukaan ketika beliau sudah dilantik, itu kan bicara soal 5 visi besar bagi bangsa Indonesia. Soal infrastruktur, soal keuangan. Tapi yang menarik hati saya yang kedua, yaitu soal peningkatan sumber daya manusia. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh. Betul. Kita selama ini melihat bahwa pembangunan itu lebih ke arah tubuh. Dan infrastruktur misalnya itu dibangun sangat masif di Indonesia dan tentu akan sangat berguna. Tetapi masalah mentalitas ini kan merupakan pergumulan sendiri yang berat. Betul. Indonesia itu, saya udah keliling ke berbagai negara, merupakan salah satu negara yang perlu yang mengalami berkat Tuhan luar biasa dan perlu kita syukuri. Sumber alamnya luar biasa, betul. Amin. keragaman budayanya dahsyat. Cuma seringkali kita tidak optimis. Kita juga tidak mensyukuri apa yang ada. Malah saling gontok-gontokan, saling menyalahkan. Nah, inilah pembangunan mental yang harus dilakukan. Dan saya rasa sebagai rohaniwan seperti saya, tentu ini sesuatu yang sangat selaras dengan apa yang sedang dipikirkan oleh presiden, oleh pemerintah. Dan satu lagi adalah secara spiritual, secara roh. Manusia tidak hanya hidup kini dan di sini, tapi ada kekekalan yang menanti. Benar. Nah, dari sisi kekekalan itulah kita bisa mengisinya. Intinya kita sangat support visi dari Pak Presiden kita ini. Dan saya yakin terutama untuk pembangunan SDM, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh walaupun banyak tantangan, hasilnya akan bagus. Betul. Nah, peran kita Pak bagaimana ya sebagai... Ya, soalnya kan seringkali gereja dengan negara itu seakan-akan dua institusi yang terpisah nih. Dan sepertinya gereja-gereja di Indonesia belum cukup banyak untuk memberikan kontribusi yang cukup real untuk memberikan support kepada negara nih. Nah, menurut pandangan Bapak seperti apa tuh? Sebetulnya kita banyak terpengaruh oleh pola pikir Barat. Dalam Bill of Rights di Amerika Serikat itu kan memang negara dan gereja itu seperti rel kereta api yang tidak pernah akan saling ketemu. Terpisah begitu ya. Tapi kalau menurut saya dalam konteks Indonesia tidak bisa seperti itu. Justru memang negara tidak mencampuri urusan agama sampai sedetil-detilnya. Betul. Dan saya percaya bahwa lembaga agama misalnya gereja itu tidak boleh berpolitik secara praktis. Tetapi gereja khususnya harus memberikan orang-orang terbaiknya untuk jadi berkat bagi negara. Sudah nggak kita memberikan terbaik kita? Bisa ditingkatkan terus. Karena pola pikir dari banyak pemimpin selama ini ya tetap seperti pola Barat itu, dua rel. Mestinya gereja, maksudnya jemaat-jemaatnya, orang-orang bagusnya yang punya talenta itu benar-benar punya kontribusi positif bagi negara. Nah, kalau sekarang kan Bapak sebagai kapasitasnya ketua sinode nih, jadi Bapak punya apa ya? Saya lihat punya privilege lah untuk melakukan hal itu. Kira-kira apa yang Bapak akan lakukan untuk
untuk supaya gereja dan negara ini bisa berpadu, kita bisa memberikan orang-orang terbaik kepada negara itu seperti apa kira-kira? Ya tentu kita tahu bahwa ada yang namanya Seven Spheres, ya pelayanan ke art, media, entertainment, business, church, development of the poor, kemudian education, family, governance. Saya rasa kita harus memasukkan orang-orang yang bagus sesuai dengan talenta dan potensi mereka pada 7 bidang yang berbeda itu. Misalnya, kalau ada orang yang memang panggilannya untuk art, media, entertainment, mereka mungkin bikin film-film yang bagus, yang punya nilai edukasi tinggi, daripada sekedar film yang mungkin menguntungkan, yang tentang horor kah, tentang pocong atau apa. Jadi kan ada value yang kita masukkan, dan itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat sekali. Itu baru satu bidang. Bidang yang lain tentu masih sangat banyak untuk keterlibatan kita. Ya, Pak Rubin, saya tertarik dengan tadi yang Bapak bilang tentang pembentukan mental. Nah, sebagai gereja, bagaimana kita bisa berperan dalam membentuk mental masyarakat Indonesia supaya bisa mensupport visi yang dipunyai oleh Pak Presiden Jokowi? Antara lain, kita mengajarkan tentang kejujuran. Nah, ketika orang-orang di gereja mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukan soal kejujuran saja. Misalnya para pengusaha jujur, bayar pajak dengan baik. Kemudian tidak ambil barang-barang selundupan walaupun lebih murah. Begitu. Itu akan menjadi berkat benar-benar bagi bangsa dan negara ini. Dan itu merupakan kontribusi nyata dari umat Kristen bagi bangsa dan negara. Jadi ini sangat penting banget Pak ya. Betul. Oke. Nah kita akan kejujuran, belum yang lain kan. Betul. Ada banyak sekali, nanti kita akan bicarakan lagi. Nah pemirsa sekalian, kita tahu di awal tahun ini berarti ada kesempatan nih pemirsa sekalian untuk kita berbenah diri. Lupakan apa yang sudah terjadi di belakang. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita rubah, keputusan salah, kebodohan-kebodohan kita, lupakan itu. Tetapi kita harus lihat ke depan nih. Di 1 tahun mendatang ini akan ada banyak hal-hal yang luar biasa apabila kita bisa gunakan kesempatan-kesempatan yang ada di depan kita dengan baik. Di layar televisi Anda dapat berikan komentar kepada kami, atau apabila Anda menyaksikan melalui YouTube ini, kami ingin sekali mendengar apa sih yang Anda lakukan sebagai persiapan di tahun 2020. Dan kalau Anda lihat 10 tahun ke depan nih ya, 2030, dekade ini, apa harapan Anda? Kami ingin mendengar dari Anda, kami ingin tahu siapa Anda. Tinggalkan komen Anda di kolom di bawah ini ya. Oleh karena itu kita akan stay tune dan nanti kita akan mendengarkan ada satu pujian yang sangat luar biasa daripada artis yang akan memberkati kita semua. Stay tune. Ciptaannya, sorak merayakan kemenanganmu, Yesus Tuhanku, hatiku percaya padamu. Roh saudara dibangkitkan dulu, kita dimanunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Enak. Beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake,
dengan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. What's coming in 2020? Nah, banyak orang tuh kalau tahun baru ya selalu bikin resolusi yang baru gitu. Tapi tiap tahun resolusinya sama terus gitu kan. Misalnya pengen kurus, tapi nggak kurus-kurus, jadi kebawa lagi sampai tahun depan, kebawa lagi sampai tahun depan. IPK-nya 3,5. Iya, IPK 3,5. Nah, buat pemirsa yang nonton Good News, pastikan tahun ini resolusi Anda akan tercapai. Jadi jangan semangat cuma di Januari, tapi terus sampai Desember kita pertahankan semangatnya. Benar ya Pak Rubin ya? Nah, untuk GBI Pak, sebagai Bapak sebagai Ketua Umum, apa nih yang direncanakan 4 tahun ke depan? Ya, Gereja BT Indonesia itu punya kira-kira 6.000 gereja di 27 negara dunia. Wow. Nah, ini sebuah sumber daya yang luar biasa. Yang saya mau lakukan pertama adalah sinergi potensi. Supaya kekuatan-kekuatan yang ada itu benar-benar bisa disinergikan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Hal yang lain yang kita akan lakukan juga harmonisasi pelayanan dan keluarga. Karena bagaimanapun juga dunia gereja tidak bisa dilepaskan daripada keluarga. Betul, penting itu Pak. Sebab kalau kita terlalu sibuk dengan aktivitas di luar tapi melupakan di keluarga, itu kan sebuah blunder besar. Karena gereja pertama yang harus dilayani adalah keluarga itu sendiri. Setuju sekali. Nah, itu yang kita mau tekankan. Lalu satu hal yang lain juga adalah aktivasi pemimpin muda. Saya lihat Indonesia ini dalam 10 tahun ke depan akan mengalami bonus demografi, yaitu kaum milenial yang bertambah banyak dan diperkirakan 75% daripada orang-orang yang bekerja dan menghasilkan uang di Indonesia itu dari kelompok milenial. Oke. Jadi ini merupakan sebuah sasaran yang harus kita capai supaya kaum milenial bukan hanya bisa sukses di dalam usaha pekerjaannya, tetapi terutama mengalami sesuatu dengan Tuhan. Karena saya tadi katakan bahwa hidup ini bukan cuma kini dan di sini, tapi ada kekekalan. Dan kita lihat misalnya Korea Selatan punya artis terkenal banyak, tapi tiba-tiba kita dengar ada yang bunuh diri dan sebagainya. Betul. Ada satu kekosongan di dalam hati. Padahal dulunya mereka adalah negara yang benar-benar mengalami radikalisme dengan Tuhan, Pak ya. Betul. Tapi Indonesia sekarang mendapatkan kehormatan itu. Dan kita tidak mau pengalaman seperti Korea Selatan terjadi juga pada kita di Indonesia. Sehingga benar-benar seperti Pak Presiden katakan juga SDM harus ditekankan. Nah, di sisi itulah kita harus masuk. Kaum milenial juga harus dibawa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya mereka sukses dalam arti sesungguhnya, fisik, mental, dan juga spiritual. Nah, ini menarik Pak. Bagaimana cara kita untuk bisa menjangkau kepada kaum milenial? Karena kan kalau kita lihat pendekatan-pendekatan yang lama, cara-cara yang lama mungkin sudah tidak efektif lagi untuk bisa sampai ke dalam hati mereka. Jadi apa nih rencana yang akan dilakukan oleh Bapak dan GBI? Ya, jadi kita tahu bahwa dunia sekarang ini kan banyak yang sifatnya high tech. Ya. Tetapi kaum milenial membutuhkan high touch. High touch. Oke. Sehingga kalau kita lihat, katakan gereja pada masa ini lebih banyak kebaktian-kebaktian yang coba dibuat wah dan sebagainya. Iya. Tetapi kaum milenial menurut saya bukan hanya tertarik kepada kebaktian yang dinamis, yang serba wah, banyak kesaksian yang hebat, mungkin ada artis yang menyanyi. Tapi mereka punya pertanyaan-pertanyaan di hati yang membutuhkan jawaban. Dan mereka perlu mentor. Sehingga kalau ada orang-orang yang mau menjadi mentor dan bicara secara dekat, hati ke hati, itu akan sangat menyentuh. Wow. Dan itulah pendekatan yang kita harus lakukan. Itu salah satu hal yang kami juga kerjakan di GBI, implementasi misi dan pemuridan. Bagaimana seorang bisa memuridkan orang lain, dan pemuridan tidak pernah jarak jauh seperti khotbah. Pemuridan adalah membagi kehidupan dari dekat, dan orang bisa berubah bukan karena mendengar khotbah yang bagus, tapi karena keteladanan. Wow. Dan saya rasa bahwa keteladanan itu adalah kunci untuk bisa menjangkau generasi milenial. Wow, puji Tuhan. Nah, ini kalau dilihat berarti
kalau harus bicara dari hati ke hati, personal itu seperti dengan anak kita sendiri ya. Jadi kita harus memperlebar kapasitas hati untuk punya anak-anak rohani dan diperhatikan satu persatu, diajak bicara dari hati ke hati. Itu sebabnya dari sejak waktu yang lalu saya juga senang untuk kadang mengundang aktivis-aktivis usia remaja, pemuda untuk duduk. Ya, minggu depan saya udah janjian dengan 8-10 orang. Ayo kita makan. Dan ada enaknya Pak Daniel. Kenapa? Kalau ngomong sama orang tua itu ngomongnya sakit penyakit sama obat. Kalau masalah MU, Liverpool dan sebagainya itu kan anak muda. Iya, betul. Jadi sesuatu yang out of the box, pikiran yang luar biasa dan kita bisa memotivasi. Sebetulnya kalau duduk sama mereka itu kita sudah tidak terlalu banyak menggurui. Mereka itu kreatif sekali sekarang. Kita tinggal memberikan arahan-arahan, membuat konklusi, meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka pikir, pilihan yang akan mereka buat, itu dipilih yang paling baik. Sebab seringkali sebelum kita menjawab ketika ini kita ada masalah gini-gini, kira-kira gimana ya? Saya kan balikin. Menurut kamu gimana? Dia sudah punya solusinya. Tapi nggak pede untuk menjalankan. Iya. Nah, hanya perlu orang yang meyakinkan. Kalau Bapak misalnya dalam melakukan hal itu kan waktu Bapak sekarang nih pasti susah banget nih Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa tetap punya waktu memilah-milah apa yang lebih penting, apa yang misalnya bisa didelegasikan gitu, itu barometernya apa untuk seorang? Tergantung prioritas kalau menurut saya. Oh gitu. Kalau saya yakin bahwa ministry yang paling utama adalah yang sifatnya changing life. Ketika kita melihat sesuatu yang seremonial, kalau bisa didelegasikan. Tapi yang bisa mengubah kehidupan seorang, yang sulit untuk bisa didelegasikan kepada orang lain, kita harus turun. Nah, memang di sini kita kadang sebagai rohaniwan lebih mengedepankan yang seremonial. Tapi Bapak sebagai ketua sinode kan pasti banyak seremonial yang harus dihadiri juga. Betul. Peresmian sangat gereja banyak. 1, 2, 3. Karena itu kuncinya mengempower orang lain untuk melakukannya. Ada tim yang bisa mengerjakannya. Jadi ini 4 tahun ke depan ya. Ini PR yang Bapak harus kerjakan. Kan leadership itu bukan apa yang kita lakukan sendiri, tapi kita bisa memberdayakan semua yang lain juga untuk hal itu. Dan kita tetap fokus pada hal-hal yang utama, menjadi agen untuk membawa perubahan. Changing life. Nanti kita akan bicara tentang hal ini lagi. Ya pemirsa sekalian, memang benar changing life itu adalah never ending business. Dan kita percaya bahwa sebagai gereja ataupun sebagai perusahaan sekalipun, kalau Anda bisa melakukan hal itu, maka kita nggak perlu repot-repot cari customer dalam tanda kutip gitu ya. Stay tune di Good News Program, kita akan kembali nanti dengan Pak Pendeta Ruben Adi Abraham di What's Coming in 2020. Stay tune. Sebab kalau mereka tidak mengerti values yang ada di dalam Bible tersebut, maka values yang lain yang akan dimasukkan ke dalam pemikiran mereka. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hey, this is Russell Evans from Planet Shakers. I want to encourage everyone to watch Good News. It is an amazing, amazing tool for the kingdom of God. God wants to use all of you to see His glory come on earth as it is in heaven. God bless you from Melbourne, Australia. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Ya, What's Coming in 2020, kita tahu bahwa 2020 itu bukan cuma angka yang cantik gitu ya, tetapi kita percaya bahwa
teknologi sudah semakin lebih maju. Nggak lama lagi kita hopefully sebelum berakhir tahun ini akan koneksi sudah mulai 5G gitu ya. Jadi ada banyak excitement dan kita akan belajar kembali kepada hamba Tuhan yang luar biasa satu ini. Pak, kembali kepada Bapak ingin bertanya, untuk masuk 2020, gereja-gereja ini sudah siap nggak sih semestinya untuk menjangkau milenial, bekerja sama dengan pemerintah, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lebih banyak gitu, bagaimana menurut Bapak? Saya ingat kisah tentang 10 orang anak darah. 5 orang bodoh, 5 orang pandai. Yang satu mempersiapkan diri, pandai. Yang satu tidak mempersiapkan diri. Menurut saya sikap gereja terbelah dua itu. Ada yang siap, ada tidak siap. Oh gitu. Dan itu sayang sekali sebetulnya. Sebab 2020 merupakan awal sebuah dekade di mana kita akan lebih banyak melihat penggunaan internet yang makin besar. Dari 4.0 menjadi 5.0 dan artificial intelligence akan menjadi sesuatu yang makin banyak digunakan di mana-mana. Dan kalau konten yang ada di dalam media massa dan sebagainya itu tidak diisi dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang ilahi lah kalau boleh dibilang. Ini bisa menjadi kemajuan teknologi tapi bisa menjadi monster yang menakutkan bagi generasi baru ini. Betul. Karena kemudahan untuk dan kecepatan untuk mendapatkan hal yang bersifat teknologi itu sangat luar biasa. Tapi apa yang ditawarkan? Nah, disitulah pembangunan sumber daya manusia, fisik, mental, dan terutama mental spiritual ini yang kita harus lakukan. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh gereja dalam persiapan mereka untuk menyambut perkembangan teknologi yang demikian advance? Kalau menurut saya, firman Tuhan itu sendiri dalam bahasa yang sederhana tapi menjawab, itu yang harus ditawarkan kepada generasi milenial ke bawah. Sebab kalau mereka tidak mengerti values yang ada di dalam Bible tersebut, maka values yang lain yang akan dimasukkan ke dalam pemikiran mereka. Jadi membuat konten-konten yang berisikan jawaban berdasarkan firman Tuhan, lalu kemudian diupload di internet, begitu Pak? Atau menggunakan sosial media juga? Ya, salah satunya demikian. Juga dalam pembicaraan pribadi tentu nilai itu yang kita harus tawarkan. Misalnya, saya ambil contoh, Disney sekarang sudah berusaha membawa karakter-karakter yang pro terhadap LGBT. Dan tentu itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan ketika dengan teknologi yang makin cepat mereka download atau nonton, dan mereka tidak ada yang memberikan guide untuk mereka untuk memilah-milah, itu akan sangat berbahaya sekali. Nah, pesan Bapak buat terutama nih yang di garis depan kan keluarga nih. Nah, apa yang sikap harus kita ambil sebagai keluarga nih, sebagai garis depan pertahanan bagi firman Tuhan dan kerajaan Tuhan di bumi ini gitu? Saya merasa bahwa para orang tua harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Mengikuti seminar-seminar, melihat YouTube tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, juga program Good News ini kan banyak membahas tentang itu. Sehingga orang tuanya diedukasi. Dan kemudian mereka bukan cuma bisa jangan nonton ini, jangan begitu, jangan begini, tapi tidak menjelaskan why. Sehingga anak-anak itu bilang orang tua itu cuma ngelarang aja tapi tidak tahu kasih solusi. Sehingga ketika orang tua teredukasi dengan baik, maka mereka dengan bijaksana juga bisa mengarahkan anak-anaknya pada era modern ini. Berarti lagi-lagi teladan Pak ya? Teladan. Karena banyak orang tua yang bilang ke gereja, mereka juga nggak punya waktu ke gereja gitu. Firman Tuhan mereka nggak bisa baca firman Tuhan juga gitu ya. Jangan main game terus-terusan, tapi orang tuanya juga main game terus-terusan gitu. Gimana ya Pak ya? Tantangan sekarang jauh lebih besar dibandingkan zaman dulu. Iya gitu ya Pak. Menjadi orang tua itu bukan sekedar punya anak lalu kasih makan, tapi benar-benar jadi teladan dan bisa mengajarkan mereka sesuatu yang baik, perlu, dan sesuai dengan firman Tuhan. Amin, amin. Satu hal lagi Pak, maksudnya kalau saya melihat keluarga Bapak ini luar biasa banget gitu ya. Waktu ada sidang sinode, ada ayah Bapak itu berdiri dan kemudian di dalam keriuhan itu tiba-tiba semua sirna. Nah kira-kira peran generasi tua di zaman milenial ini, generasi senior maksud saya, di zaman yang sudah high tech ini kira-kira apa sih? Apakah mereka masih bisa relevan gitu? Ya, kalau saya lihat begini, bahwa ketika sesuatu bersifat pengetahuan itu kita bisa
ambil dari Google dan sebagainya. Tetapi wawasan hikmat dan sesuatu yang sifatnya menyentuh hati itu tetap bisa dilakukan oleh generasi yang lebih senior. High touch ketika dia memaparkan value. Kan pada waktu keriuhan terjadi dan orang berpikir ini benar, ini salah dan sebagainya. Betul. Generasi senior kembali mengungkit soal value apa yang pertama diletakkan. Go back to the roots ya. Iya. Jadi ketika hal itu ditangkap, ngerti semuanya. Langsung sirna semua. Langsung like magic gitu. Iya. Iya. Nah, kira-kira kalau mau ditanya nih Bapak ke depan sebagai pribadi nih. Kalau misalnya Bapak bisa merubah ada banyak hal. Yang paling esensi menurut Bapak yang Bapak ingin rubah itu apa sih? Yang paling esensi? Yes. Pola pemikiran, mentalitas yang hanya ingin menuntut bagi diri sendiri. Kenapa Pak? Karena orang yang menuntut sesuatu bagi dirinya sendiri tidak akan pernah bahagia. Dan itu akan menjadi akar masalah untuk apa saja. Pertikaian terjadi karena egoisme. Suami istri bertengkar karena memikirkan diri sendiri. Karena itu Alkitab mengajar, jangan kita hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Sehingga kita bisa sehati, sepikir dalam satu tujuan, satu kasih. Amin. Dan itulah tagline yang selalu saya usung, sehati. Karena kalau orang memikirkan diri sendiri, nggak akan pernah bisa sehati. Ketika dia mulai memikirkan orang lain, dia bisa lebih sehati. Wow. Dan itulah hal utama yang saya rasa harus kita rubah dari kehidupan yang egosentris menjadi kristosentris. Wow, Praise the Lord. amazing. Praise the Lord. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Ruben. Puji Tuhan. Ya. Nah, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab dari Departemen Doa nih ya. Praise report. Beberapa saat yang lalu ada seseorang bapak yang minta didoakan. Setelah kami doakan, dia mengirimkan balik responnya. Shalom Bapak Ibu di Good News. Terima kasih atas bantuan doanya. Beberapa waktu lalu kami minta didoakan karena sawah padi kami diserang ulat dan terancam gagal panen. Tapi karena penyertaan Tuhan, kami tetap bisa panen, bahkan melebihi apa yang sudah kami perhitungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, pemirsa ini message-nya sama persis seperti yang Pak Rubinadi bilang ya. Jadi meskipun mungkin ada kesukaran yang datang, tapi tetap mengandalkan Tuhan dan percaya pasti Tuhan akan memberikan kebaikan yang akan didatangkan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau gadget Anda. Juga bisa melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Dan karena Tuhan Yesus yang menginisiasi adanya revolusi perubahan ini, maka saya percaya bahwa saudara dan saya, kita akan menjadi suatu harapan bagi dunia. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Nah, beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita, Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham. Nah, Pak Ruben, bisakah memberikan kata-kata dorongan nih Pak ya buat pemirsa di rumah dalam menghadapi tahun 2020 ini? Bagaimana mereka harus bersikap? Silakan Pak.
Tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan dalam berbagai hal. Tapi kuncinya untuk kita berkemenangan adalah mengandalkan Tuhan. Praktisnya adalah kita harus sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, mengikuti ibadah dengan tekun, bukan hanya sekedar karena rutinitas, hidup di dalam pujian, penyembahan, doa, dan belajar melayani orang lain sehingga sungguh-sungguh hidup kita itu jadi berkat bagi orang lain. Kalau nilai-nilai itu kita lakukan, sesulit apapun tantangannya, Tuhan hadir dan pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Terima kasih banyak Pak Rubin. Kami sangat diberkati. Terima kasih. Dengan apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih sekali Pak. Ya, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan nih. Apa kata firman Tuhan? Kita lihat bersama-sama di Yesaya 61. Kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di sini firman Tuhan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nah, pemirsa sekalian, di sini kita dengan jelas sekali berkata bahwa yang pertama kita harus ingat, di sini ayat 1 dikatakan Roh Tuhan itu ada pada kita. Katakan bersama dengan saya, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Nah, pada waktu Roh Tuhan ada bersama dengan kita, sesukar apapun pergumulan, seberat apapun permasalahan, kita percaya bahwa kita akan dimampukan. Mungkin kita nggak mampu, tetapi karena ada Roh Tuhan, maka beban itu akan tidak terlalu menjadi besar atau berat kembali. Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, datanglah kepadaku engkau yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, karena bebanku ringan dan enak. Nah, di sini kita melihat nih, ayat ini juga dikutip oleh Tuhan Yesus pada waktu dia masuk di dalam pelayanan. Nah, saya percaya sebagai anak-anak Tuhan menghadapi tahun 2020 kita harus mempunyai satu sikap yang sangat optimis. Tetapi optimisme kita tidak berdasarkan kepandaian, tidak berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan apa yang forecast dari dunia usaha atau bahkan pemerintah berikan saja. Tetapi confident kita atau optimisme kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini nilainya absolut, pemirsa sekalian, ya. Nah, di sini dengan jelas ada satu misi nih yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Di luar sana ada banyak orang sengsara. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, itu sengsara. Mereka mungkin kaya secara keuangan, tetapi jiwa mereka kosong. Mungkin keluarga mereka berantakan. Mereka tidak mempunyai harapan bagaimana keluarga mereka supaya dipulihkan. Kemudian anak-anak mereka kehilangan jati diri karena orang tua tidak lagi menjadi orang tua yang bertanggung jawab, atau mungkin orang tua menginginkan untuk menjangkau anak-anaknya, tetapi malah ada banyak orang tua yang istilahnya blank gitu ya. Mereka tidak tahu, mereka kewalahan karena ada overwhelming teknologi yang begitu maju. Anak udah terlanjur dikasih gadget, anak udah terlanjur dikasih banyak fasilitas, dan sekarang itu malah itu menjadi bumerang gitu ya, dan malah orang tua kehilangan kesempatan untuk menjangkau anaknya. Nah, pemirsa sekalian, ini kesempatan kita. Di tengah-tengah kesukaran yang ada, selalu akan ada opportunity yang bangkit berdiri. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Kami percaya bahwa di tahun 2020 ini adalah the year of the Lord's favor. Nah, pada waktu ada kemurahan Tuhan, ada favornya Tuhan, hal-hal yang rusak pada waktu kita pegang, kita lihat, kita selidiki, ini akan kemudian berubah menjadi ada kehidupan di sana. Orang-orang yang terikat oleh narkoba, orang-orang yang kecanduan-kecanduan apapun namanya, perjudian, minuman keras, seks bebas, atau bahkan keluarga-keluarga yang berantakan, bertemu dengan orang-orang seperti saudara dan kita semua yang dipakai oleh Tuhan, maka akan ada kehidupan. Akan ada suatu pembaharuan, akan ada suatu kesempatan yang baru di mana mereka tahu bahwa Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang bahkan kadang-kadang kita nggak mungkin bisa mention atau kita nggak bisa declare bahwa kita adalah orang Kristen atau anak Tuhan, tetapi mereka akan datang tertarik dengan apa yang kita punya. Nah, saya percaya bahwa karena Roh Tuhan ada pada kehidupan kita dan kita adalah garam dan terang dunia ini, dan karena Tuhan Yesus yang menginisiasi adanya revolusi perubahan ini, maka saya percaya bahwa saudara dan saya, kita akan menjadi suatu harapan bagi dunia ini. Amin. Jangan pernah menyerah, pemirsa sekalian. Sesukar apapun kesukaran yang Anda hadapi, masalah bisnis itu bisa diselesaikan kok.
Masalah hutang piutang, saya percaya kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, pasti bisa diselesaikan. Masalah keluarga Anda, ya, yang lagi morat-marit, yang sudah hambar, pasti ada jalan keluarnya. Don't worry about it. Anak-anakmu yang lagi jauh, bahkan di firman Tuhan, kalau Anda baca terus di bawahnya, anak-anak saudara akan datang kembali kepada saudara, asal saudara benar-benar menunjukkan sikap yang sangat positif. Orang tuamu yang sudah jauh dari Tuhan, percayalah, saudara nggak bisa merubah hati mereka, tetapi berdoa saja kepada Tuhan. Tuhanlah yang bisa merubah hati manusia, dan pada waktu Tuhan merubah hati manusia, kita ini istilahnya tinggal seperti menuai begitu saja, ya. Pertumbuhan milik Tuhan, berkat milik Tuhan, dan kita percaya bahwa di tahun 2020 ada kelimpahan. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pesimisme daripada dunia ini akan ada anak-anak Tuhan yang luar biasa karena engkau mengalami favor atau kemurahan atau perkenanan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Anda tertantang, Anda percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Kami deklarasikan bahwa tahun ini adalah tahun yang dahsyat. Dekade ke depan, 10 tahun ke depan, Engkau akan memakai banyak pemirsa-pemirsa, banyak anak-anak Tuhan untuk bersinar di marketplace, bahkan naik muncul di permukaan-permukaan. Hal-hal yang tidak mungkin 10 tahun yang silam untuk kami lakukan. Kami percaya Tuhan bahwa ada banyak hal baru akan kami dapat lakukan. Amen. Tuhan berikan inisiasi, berikan kami inspirasi, berikan kami hikmat, dan bahkan understanding daripada yang maha tinggi. Untuk kami boleh Tuhan melihat apa yang selama ini, 10 tahun ini kami gagal lihat. Untuk tiba-tiba kami boleh tercerahkan. Kami memberkati pemirsa yang sakit, keluarga berantakan, bisnis yang morat-marit, hutang piutang yang tidak terselesaikan. Kami deklarasikan hikmat Tuhan menyertai saudara. Amen. Sehingga engkau akan dimampukan. Karena roh Tuhan ada bersama dengan engkau, tiba-tiba engkau akan melihat bagaimana hikmat Tuhan mendatangkan pengertian-pengertian sehingga masalahmu dapat diselesaikan dengan baik. Amen. I bless you pemirsa. Aku memberkati engkau. Rumah tanggamu diberkati, bisnismu diberkati, pernikahan saudara juga diberkati dengan melimpah. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Ya, kami akan berjumpa kembali dengan pemirsa di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Dan sekali lagi, 2020 adalah the year of the Lord's favor. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.